Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Agustina dari kelas Statis Matematika 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai cara menggunakan fitur MathTools yang Triangle Solver dan juga Unit Converter pada aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai kegunaan atau fungsi dari kedua fitur tersebut pada video saya sebelumnya yang berjudul cara menggunakan fitur Ink dan Equation Solver pada aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, untuk video ini lebih spesifik kepada cara menggunakan dari kedua fitur tersebut ya. Jadi contohnya bagaimana untuk menggunakan kedua fitur tersebut. Nah, sekarang langsung saja kita ke tutorial yang pertama, yakni yang Triangle Solver. Ingat, untuk icon Triangle Solver ada pada tab Home bagian Tools. Di sini ya. Nah, kemudian kita klik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian Show yang memiliki 3 option, yakni Rules Used to Calculate, kemudian Triangle Type, dan Altitude and Area. Nah, apa sih kegunaan dari masing-masing option tersebut? Nah, jadi option pertama ini digunakan untuk menunjukkan teorema dan aksioma yang dapat digunakan untuk menghitung panjang sisi dan besar sudut segitiga berdasarkan informasi yang diketahui. Kemudian untuk yang option kedua digunakan untuk memberikan informasi mengenai tipe segitiga berdasarkan informasi yang diketahui. Nah, sedangkan untuk yang option ketiga digunakan untuk menunjukkan tinggi segitiga dan luas area segitiga. Kemudian bagian yang di bawah ini ada 2. Yang pertama ada sides, yaitu sisi, dan angles atau sudut. Nah, contohnya saya memiliki sebuah segitiga dengan panjang sisi A adalah 3. Kemudian panjang sisi B adalah 4. Dan panjang sisi C adalah 5. Nah, kemudian kita klik Calculate, maka akan muncul sudut A, sudut B, dan sudut C, dan gambar segitiganya bagaimana. Kemudian, karena tadi pada bagian Show saya memilih yang option pertama, maka muncul keterangan sebagai berikut ini. Nah, di sini ada sudut C. Pada sudut C ini berlaku teorema Pythagoras. Mengapa? Karena sudut C merupakan sudut siku-siku. Nah, maka untuk mencari sisi C dapat dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kemudian di sini ada sudut A yang mana berlaku hukum kosinus. Maka untuk mencari cos A dapat dengan rumus C kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Nah, di sini ya tempatnya untuk cos A. Kemudian untuk yang sudut B, maka berlaku penjumlahan dari keseluruhan sudut segitiga, sehingga berlaku rumus sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika kita ganti dengan option kedua, maka keterangannya akan berbeda. Nah, seperti ini. Di sini sudah jelas bahwa salah satu sudut dari segitiga adalah sudut siku-siku, yakni 90 derajat. Kemudian, dari segitiga ini memiliki sisi-sisi yang berbeda panjangnya. Jadi sisi A, sisi B, dan sisi C memiliki panjang yang berbeda. Nah, kemudian jika kita ganti option yang ketiga, maka keterangannya juga akan berbeda. Di mana di sini tertuliskan bahwa keterangannya tinggi dari segitiga, yaitu altitude A adalah 4, kemudian altitude B adalah 3, dan altitude C adalah 2,4, sedangkan area atau luasnya adalah 6. Nah, itu dia tutorial untuk fitur Triangle Solver. Kemudian kita sekarang lanjutkan ke tutorial yang kedua, yaitu Unit Converter. Nah, Unit Converter ini ikonnya juga ada pada tab Home bagian Tools. Nah, kita klik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini. Nah, di sini ada pilihan Convert atau konversi. Jadi di sini ada beberapa option seperti length, area, volume, mass, temperature, pressure, dan sebagainya.
Nah, kemudian di bawahnya ada from dan ada to. Nah, jadi from itu adalah satuan ukuran dari yang mana tempat kita untuk memilih atau satuan ukuran awal yang kita miliki. Kemudian pada pilihan to ini adalah satuan ukuran yang akan kita cari, atau seandainya kita punya data dengan satuan ukuran pada awalnya adalah milimeter, kemudian kita akan ganti ke kilometer. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada input, yang mana tempat kita untuk mengisikan atau menginputkan data yang kita miliki, dan nanti ada juga outputnya pada kotak output di sini. Nah, misalkan saya memiliki contoh bahwa diketahui tinggi seseorang adalah 5,3 kaki. Berapa sentimeter tinggi orang tersebut? Jadi, convertnya ini kita isi dengan length atau panjang, kemudian from-nya ini kita ganti feet atau kaki. Kemudian to ini kita ubah menjadi sentimeter karena yang diinginkan adalah sentimeter. Kemudian inputnya adalah yang diketahui tadi bahwa orang tersebut memiliki tinggi 5,3 kaki. Jadi ini kita tulis 5,3. Kemudian kita kalkulat, maka akan muncul outputnya yakni 161,544. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah bukan untuk menggunakan kedua fitur tersebut? Nah, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video saya. Kemudian jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah masing-masing. Dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.